Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Prof. Fahmi di sini karena kalau kita bicara mengenai Quran surah Al-Qadar dengan stilistikanya, dengan gaya bahasanya ini juga luar biasa. Tidak hanya untuk sholat tarawih pada saat pembacaan surah-surah ini kemudian juga dilangsungkan, tapi juga kepada sholat-sholat yang mungkin 5 waktu seringkali kita gunakan untuk mengikuti ataupun juga menunaikan ibadah sholat itu tadi. Tapi sebenarnya Prof, ketika kita mungkin juga menilik dari berbagai 114 tema atau 114 surah yang ada di dalam Al-Quran dengan berbagai keindahannya ini, apa sebenarnya yang dapat kita refleksikan untuk diri kita berbagai keindahan bahasa tersebut? Baik, fokus kepada Al-Qadar ya. Pertama dulu kita lihat ayat pertama yang antum baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna itu sebuah stilistika juga. Jadi ada unsur penguatan di sana. Dia memang bersinergi dengan gramatika ya. Tidak bisa dipisahkan aspek gramatika, nahwu dan sharaf. Tapi di sini lebih fokus kepada gaya bahasa. Itu ada unsur penguatan. Jadi peneguhan. Inna sesungguhnya kami. Kami siapa? Kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan di awal kata sudah muncul kata inna sesungguhnya kami. Kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bikin kaget orang-orang Quraisy. Hebat betul dia bilang. Mereka kan ahli membuat puisi juga kan, syair-syair. Itu loh, piawai berdagang tapi piawai juga dari segi kebahasaan. Muncul Al-Qadar. Inna, di awal-awal sudah ada stressing. Sesungguhnya kami. Itu berarti memutus mata rantai. Ini bukan karya manusia, bukan karya Nabi Muhammad. Ini adalah kalam Allah, firman kami. Terus, apanya? Anzalnahu. Kan gitu. Anzalnahu, kembali lagi dia berkait dengan gramatika. Anzala itu kata kerja. Kata kerja bentuk lampau. Jadi kalau gitu, Indonesianya sesungguhnya kami telah. Gitu ya. Telah menurunkannya. Nya itu kembali kepada Al-Quran. Domirnya hu dalam hal ini. Kembali kepada Al-Quranul Karim. Jadi bukan orang lain. Ini sudah terputus ini mata rantainya yang nuduh-nuduh. Ini karya Nabi Muhammad. Kan gitu loh. Sudah putus di sana. Ini kekuatan stilistika, bahasanya indah, tetapi isinya begitu kuat. Kuat dan bikin orang tidak berkutik. Siapa itu? Ya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang berat dihadapi itu bukan berkelahi dengan pedang, bukan. Ini yang cerdik pandai ini yang paling susah dihadapi. Kan gitu loh. Karena mereka ibaratnya tidak hanya berkelahi dalam perang itu tadi, tapi juga dengan logika mereka begitu. Nah begitu. Sama sekarang kita menghadapi yang betul sampai hari ini. Hoax itu kan orang cerdas semua. Gitu loh. Kalau menghadapi berkelahi, ya gampang aja. Turunkan itu ABRI, turunkan itu polisi, selesai. Ini yang hoax itu kan semua yang ahli nulis. Ini yang berat. Jadi Al-Quran diturunkan sesuai dengan situasinya. Ini orang ini ahli bahasa, stilistika, turun dia dengan gaya bahasa yang bermacam-macam, yang akhirnya kagum. Lama-lama, tapi tidak langsung ya, lama-lama berserah. Ya, tolong saya diislamkan ya Rasulullah. Itu gaya mereka. Jadi tidak ada berkelahi dengan orang-orang Quraisy yang seniman-seniman itu, nggak ada berkelahi. Semua tunduk dengan gencarnya turun ayat ini selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Begitu. Jadi ibaratnya berperang dalam artian tidak hanya secara langsung yang kemudian juga dapat dilihat dalam berbagai peristiwa, namun juga mereka berperang dengan pikiran mereka sendiri dengan apa yang kemudian diturunkan dari kalamullah itu tadi. Itu dia. Baik, kalau kita bicara mengenai kalamullah ini sendiri kan memang juga tidak hanya menjadi sebagai salah satu rujukan, tapi juga di sana ada cerita, kemudian juga ada bagian-bagian peristiwa yang kemudian juga ditampilkan.
termasuk juga di dalam Quran surah Al-Qadar ini sendiri. Nah, mungkin kalau boleh dilanjutkan tadi Prof di ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Waktu yang kemudian juga ditekankan di sini adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang kemudian juga kita ketahui hari ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan itu pun juga mungkin ungkapan seperti itu landasannya dari Quran surah Al-Qadar karena tentunya ada lanjutan di ayatnya tersebut. Tapi kalau kita melihat dari waktu yang kemudian disebutkan tadi, seberapa istimewa sebenarnya Lailatul Qadar ditekankan atau dilakukan penekanan dalam Quran surah Al-Qadar ini, Prof? Iya, jadi begini. Kembali dulu saya kepada surah Al-Qadar ini. Ini contoh kalimat-kalimat sempurna. Itu pembelajaran untuk kita. Kita ngomong kadang-kadang nggak tuntas, gitu loh. Baik dalam tulisan maupun dalam omongan. Karena kita tidak memahami dan tidak mencermati apa itu kalimat sempurna. Kalau orang Arab bilang itu al-jumlatul mufidah. Mufidah itu faedah. Kalau tidak bermanfaat untuk apa didengarkan? Itu kalimat itu gak sempurna itu. Gak usah didengarin. Itu tamparan untuk saya. Tamparan untuk kita yang di Duta TV dan di mana-mana. Ngomong harus tuntas. Contohnya mana ini? Al-Qadar ini contoh kalimat dan redaksi itu gak ada yang tidak tuntas. Makanya kiai kita di pondok bilang al-jumlatul mufidah. Kan gitu lah. Nah, pecahan dari al-jumlah al-mufidah itu namanya al-jumlatul khobariyah. Khobariyah artinya kalimat informatif. Ini kalimat informatif. Informasi dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Tentang apa? Termasuk yang antum tanyakan tadi. Tentang Al-Quran. Bukan dibikin oleh siapa-siapa. Allah yang turunkan. Yang kedua, kapan? Bukan sembarangan. Malam kemuliaan. Semua informatif. Jadi luar biasa. Betul. Itu yang saya katakan tadi, indah dari segi redaksi, tapi juga indah dari segi isinya. Ya kalimat informatif. Baik. Dan tentunya juga ketika melakukan penafsiran kan banyak ya Prof. Kita ketahui memang penafsiran hari ini begitu banyak versinya begitu. Ada yang memang juga sudah dilakukan pelabelan oleh Majelis Ulama untuk kemudian juga dari Kementerian Agama dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang terbit tapi di luar dari kendali yang kemudian juga tadi sudah disebutkan. Jadi memang ada yang tidak secara resmi lah bisa dibilang. Nah, bisa dikatakan untuk penafsiran Quran surah Al-Qadar ini hampir serupa, hampir sama dengan yang kebanyakan. Karena kan yang mungkin kita ketahui ada beberapa penggalan-penggalan ayat yang penafsiran satu atau dua katanya ini kemudian juga bertentangan begitu. Salah satu contoh mungkin yang sempat viral dulu adalah Quran surah Al-Maidah yang peruntukan penafsirannya ini masing-masing menjadi pro kontra begitu. Tapi ketika untuk Al-Qadar ini tentang apa itu? Tentang sebagai salah satu alat yang kemudian juga mungkin dilakukan dan diketahui oleh masyarakat yang tentang politik saat ini. Itu dia. Nah, pada saat ini kan untuk Quran surah Al-Qadar yang rata-rata penafsirannya pun juga hampir seragam begitu Prof. Nah, sejauh mana sebenarnya keistimewaan dari Quran surah Al-Qadar ini tadi dengan 5 ayat namun juga makna dan bahasanya ini sendiri begitu sempurna? Iya, sudah saya katakan ya, ini adalah al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Kalau sudah sempurna berarti orang paham. Gitu loh. Tidak perlu panjang. Yang tidak paham itu karena ya dibikin tidak paham. Sebenarnya tidak ada yang tidak sempurna. Semua ayat itu kalimat sempurna. Kan begitu loh. Nanti dia pecah dua. Ada kalimat yang sifatnya informatif. Ini informatif ini disebut dengan al-jumlah al-khobariyah. Tapi nanti ada kalimat yang memerintah dan melarang. Ini kerjakan, ini jangan. Itu nanti namanya al-jumlah al-insya'iyah. Itu jangan diputar balik. Bukan tidak paham mereka itu. Itu sengaja memutar balik karena ada kepentingan. Kan akhirnya kan selesai gitu loh. Nah, gitu. Jadi sebaiknya ya kembalikan kepada tuan guru, para ulama yang memang memahami itu. Jangan ada ya interest tertentu. Nanti menjadi tidak indah dia. Saya terus lagi kembali kepada pertanyaan antum tadi,
Lailatul Qadar malam kemuliaan. Ya. Gitu loh. Itu nanti ada sambungan ayatnya itu loh. Itu malam kemuliaan itu sudah dikatakan nilai ibadah, nilainya ya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tetapi ada sedikit yang terkait dengan stilistika di sana. Tanazzalul malaikatu. Gitu loh. Tanazzal itu ada sesuatu yang kalau mau kita cermati ada yang hilang itu satu huruf. Tanazzala ya tanazzalu. Tatanazzalu. Tapi de faktanya tanazzalu, mana tanya? Nah, itu namanya stilistika. Itu namanya al-ijaz. Redaksi singkat, isinya padat. Biar tentanya hilang satu, itu tidak mengganggu, tetap saja padat. Di mana? Tanazzalu, tanazzal itu artinya turun, tapi tidak heboh. Jadi tidak sembarang turun. Ada filosofis sendiri-sendiri. Anzala lain, nazala lain, tanazzala beda. Jadi tidak bisa diserampangan kalau ini arahnya kepada turunnya malaikat tetapi tidak heboh. Bayangkan, al-malaika itu bentuk jamak. Ya. Gitu loh. Kalau tunggalnya apa tuh yang antum ingat? Malik. Malak. Malakun. Satu. Malakani. Dua. Makanya ada orang talqin itu fa idza ja'akal malakani. Ya. Itu kedua. Ini malaika. Seabrak malaikat. Tidak ada satu pun yang tinggal. Ya. Turun ke bumi tapi tidak heboh. Dari mana? Ya lihat ini aja. Stilistikanya dari situ. Ya. Salah satunya gitu. Baik. Kalau mau diteruskan ya dapat habis-habisnya. Betul. Jadi memang luar biasa indah begitu peruntukannya pada saat tadi sudah disebutkan memang Quran ini kita ketahui turunnya secara berangsur-angsur ya Prof. Oh iya. Yang kemudian juga tidak langsung sebagai informasi ataupun juga mungkin pengetahuan yang terus disampaikan oleh para guru, para ustadz ataupun juga ustazah di sekolah-sekolah kepada para murid sehingga kita ketahui hari ini memang juga Al-Quran tidak turun berbentuk seperti bentukannya hari ini pada saat itu begitu. Sehingga para sahabat kemudian juga para orang-orang yang memang dari dahulu memang sudah begitu hafal makna dan artinya. Kita ketahui memang untuk belajar Al-Quran ada tahapan-tahapan tertentu sebelum kita mungkin juga belajar mengenai tafsir begitu. Ada begitu banyak hal-hal, salah satunya yaitu tadi tidak lain tidak bukan adalah belajar mengenai makhorijul huruf, kemudian juga cara penyebutannya, supaya fasih. Nah, itu kan dan itu menjadi PR tersendiri Pak sebenarnya. Banyak dari kita yang kemudian juga bertitel sebagai seorang muslim dan juga muslimah tapi cukup kesulitan ketika melafalkan Al-Quran karena menganggap bahwa ada logat-logat kedaerahan mungkin atau kemudian juga ada beberapa ilmu yang kemudian juga tidak diketahui layaknya pada orang Arab secara umum begitu. Bagaimana kalau mungkin secara umum kita menanggapi akan hal tersebut? Ya, jadi ini pengalaman saya aja. Saya punya anak 4, gitu ya, laki 3, yang terakhir perempuan. Yang perempuan ini ya mohon doa restunya, dia sedang tulis disertasi, gitu loh. Ya, jadi 4. Itu saya tangani sendiri bersama istri saya, gitu loh. Terutama mengenai fasahah. Jadi kalau di kampung itu kan pokoknya tamat dulu, kan gitu. Nanti diulang lagi untuk fasahah. Kalau saya dapat ilmu dari seorang guru dari Jawa, dia bilang langsung bisa. Jadi ini apa? Alif, langsung alif, gitu loh. Jangan diajarkan dengan alif. Biasa. Nah, itu nanti dia bilang kalau kita kan yang penting khatam dulu, baru diulang lagi. Dia bilang langsung bisa. Jadi alif, ba, ta, sa. Gitu. Bukan sa pada umumnya gitu. Akhirnya langsung bisa. Jadi itu yang antum katakan tadi, ya fasahah itu langsung saja jadi. Begitu mengenal huruf, kemudian dilisankan, gitu loh, langsung dapat dia. Artinya
pola pendidikan keluarga di sini juga begitu penting untuk bisa anak, kalau kita bicara mengenai mungkin lingkupnya anak begitu Pak ya, dalam hal ini pendidikan agama terutama dalam mencintai akan Al-Quran, tidak lain tidak bukan dari orang tua yang kemudian juga begitu mencintai dengan Al-Quran, salah satunya dengan mempelajari yang sebenarnya bukan asal hatam dulu baru nanti diulang gitu ya. Tapi sekarang kan ada enak, sudah ada banyak lembaga-lembaga, tinggal kita serahkan tapi tetap dipantau di rumah. Jadi begini, saya takut juga nanti kalau ada gurunya yang tidak fasih. Itu berakibat kurang bagus dari anak. Jadi mungkin nanti pilihan tersebut yang akan disesuaikan dengan anak tersebut dan hasil dari monitoring orang tua. Monitoring, sebab terakhir yang untuk segmen ini, anak itu lebih percaya kepada gurunya daripada bapak mamanya. Akhirnya. Oh ya, sedang jalan juga begitu. Kita beri teguran, begini bacanya, enggak dia bilang. Guru saya bilang begini, itu repot. Itu yang repot. Oh repot sekali, dia nggak percaya kepada bapak mamanya. Itu yang menjadi PR bagi kita semua juga mungkin dalam hal mendidik anak ataupun juga bersama keluarga. Tidak lain tidak bukan memang selain untuk mendidik anak tentu juga membekali diri yang paling utama dalam hal ini sebagai orang tua. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.